Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Shalom Nextji, balik lagi sama aku Marta. Kali ini aku mau bawa sharing singkat tentang kejadian 2 minggu terakhir. Nah tapi sebelum itu kita mau doa dulu ya teman-teman. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, di mana kami Tuhan bisa mendengarkan firman ini Tuhan. Biar Tuhan Kau terus jaga kesehatan kami, ajar kami juga Tuhan untuk terus Tuhan menggantungkan hidup kami kepadamu.
dan kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk mencari Engkau. Berkati Tuhan setiap kami, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Kau yang pimpin kami dan Kau yang berbicara Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, tadi kan aku ada bilang ya, kalau aku mau cerita tentang pengalamanku 2 minggu terakhir. Nah, aku mau tanya dulu nih tapi sama teman-teman di rumah, kalau misalnya ada tawaran buat naik mesin waktu, kalian lebih pilih mau naik atau stay di sini? Nah itu nanti kalian jawab sendiri ya. Nah, kenapa aku ngomongin mesin waktu nih? Nah jadi akhir-akhir ini aku lagi ngerjain tugas akhir, yaitu skripsi. Nah waktu ngerjain skripsi itu kan pasti mumet banget ya. Habis itu kepikiran lah buat nonton drakor, buat refreshing niatnya. Nah terus kan di salah satu platform kayaknya lagi seru-seru juga nih. Nah pas lagi buka terus lihat, aduh bingung nih mau pilih yang mana gitu kan. Akhirnya kepilihlah satu drakor. Nah namanya Sisyphus The Myth. Pertamanya bingung banget nih, udah nonton episode 1, episode 2, ini maksudnya apa ya, kok alurnya maju mundur gitu, bikin bingung. Terus aku bukan tipe orang yang kalau nonton tuh bisa mikir gitu, soalnya tell me banget aku tuh. Nah pas udah, kebanyakan orang kalau udah nonton drakor kayak baru episode 1, 2 nggak ngerti atau nggak, ini kayaknya nggak seru deh, dia pasti kebanyakan buat ya udah ganti drakor lain aja lah yang lebih seru gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku malah penasaran gitu. Walaupun emang bukan basicnya aku nonton sambil mikir, tapi aku mau coba deh gitu, penasaran kan. Nah akhirnya setelah ditonton sampai episode kurang lebih 10 lah, dari 2 ke 10, itu aku ada nangkep satu hal dan emang ya mulai ngerti dikit-dikit sih. Nah itu ternyata di cerita Sisyphus ini, tapi ini ada agak spoiler ya, kalau misalnya gak mau denger dicepetin aja gak apa-apa. Tapi sayang sih, karena ini drakornya mikir, jadi gak apa-apa sih kalian biar kalau nonton, oh ini maksudnya gitu. Jadi aku agak spoiler ya. Nah jadi di Sisyphus ini ceritanya ada sesuatu yang bakal terjadi di masa depan, dimana di cerita itu di masa depan itu hancur semuanya di Korea. Nah habis itu udah hancur semua, nggak punya temen pokoknya. Terus makanan tuh nggak bisa kita dapat secara gampang gitu, makanan cuma makanan kaleng, obat pun susah didapat. Nah jadi di cerita ini ada satu perempuan namanya Sohee, dia itu dari masa depan dia mau balik ke masa lalu dengan naik mesin waktu gitu. Nah dia tuh berniat buat menghentikan perang di masa depan. Jadi dia harus nolongin satu orang nih, dia harus selamatin satu orang ini. Cuman karena ceritanya belum selesai, jadi pokoknya intinya dia mau nolongin satu orang ini. Satu orang ini tuh ilmuwan ceritanya. Dia tuh yang bikin mesin waktu pertama. Walaupun emang kinerja mesin waktunya belum bener, tapi maksudnya belum optimal, tapi bisa dipakai gitu. Justru malah mesin waktu yang pertama kali dia bikin itu jadi salah satu bisnis buat tuker balik orang gitu. Nah, singkat cerita, dari cerita itu yang aku dapat, orang-orang yang dari masa depan itu berusaha buat mengubah masa depan yang udah mereka lihat dengan cara merubah kehidupan masa kini atau masa lalunya. Kebanyakan orang yang dari masa depan itu menyesal sama apa yang udah dia lakuin di masa lalunya. Makanya mereka dari masa depan balik ke masa lalu buat memperbaiki itu semua. Nah, dari situ hal yang aku dapat adalah ternyata emang kita itu, kenapa Tuhan bilang kalau manusia tuh nggak perlu tahu masa dan waktu gitu. Karena kalau kita tahu masa dan waktu apalagi yang akan datang, kita cenderung cenderung mau mengubahnya gitu. Jadi misalnya nih kita punya kesempatan gitu ditawarin, mau nggak lihat masa depan gitu misalnya. Kita lihat nih
udah sampai di masa depan, kok nggak kayak yang kita pikirin ya gitu. Akhirnya pas kita udah lihat masa depan, kita cenderung buat, oh yaudah deh gue mau balik ke masa lalu buat memperbaiki semuanya biar bisa sesuai sama apa yang kita inginkan. Nah jadi kita tuh terus mau berubah gitu, tapi karena kita udah lihat sampai masa depan gitu. Nah itu kan sebenarnya makanya Tuhan mungkin gak mau kasih kita lihat masa depan atau masa-masa yang akan datang, karena Tuhan tuh mau kita ngelakuin yang terbaik ya dari sekarang gitu. Karena kita nggak tahu masa depan, makanya kita harus ngelakuin yang terbaik dari sekarang gitu. Maksud Tuhan mungkin kayak gitu. Karena kalau misalnya kita bisa lihat masa depan nih, ekosistemnya bakal berubah dan aneh gitu juga sih. Kayak kok orang ada dua, misalnya nih aku sekarang di tahun 2021 ini mau umur 23 misalnya. Terus aku ke masa depan yang misalnya di umur aku yang udah 45 tahun atau apa, tiba-tiba ada kejadian apa. Akhirnya aku mau merubah masa depan itu dengan cara balik lagi nih ke masa lalu, terus ngubah, terus tahu-tahu maksudnya nggak ngefek. Akhirnya berubah, kita mau lagi pindah ke masa yang lebih lalu lagi. Akhirnya jadinya berantakan gitu jalannya. Nah, makanya di Kolose 3 ayat 23 kalau nggak salah, Tuhan itu bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi yang aku dapat di sini adalah dari drama itu ya, hidup itu jangan kalau bisa kita memperkecil potensi menyesal gitu. Maksudnya kita kalau bisa lakuin yang terbaik hari ini, kenapa kita harus tunggu besok gitu. Jadi ada kakak rohani aku di dekat rumah, dia ada bilang kayak gini, dan itu jadi pelajaran juga sih buat aku sampai sekarang. Kayak dia bilang, kamu kalau misalnya nih pagi-pagi bisa bangun pagi-pagi, kamu bangun, itu berarti Tuhan kasih kesempatan kamu buat ngelakuin yang terbaik hari ini. Karena ya kalau kita tidur, misalnya nih udah malam tidur, kita nggak tahu besok bangun atau enggak. Jadi dia bilang, ya kamu kalau misalnya hari ini bisa bangun, anggap aja kayak besok kamu mati gitu. Jadi kamu bakal ngelakuin hal-hal yang terbaik gitu untuk hari ini. Jadi kamu nggak punya penyesalan. Karena kan kebanyakan kan gitu ya, kayak kita nonton di sinetron atau di drakor, orang yang udah tahu kematiannya kapan gitu. Misalnya ada orang sakit, terus dia didiagnosis sama dokter, oh kamu umurnya cuman 1 bulan misalnya. Pasti dia sebelum 1 bulan yang udah dibilang dokter itu, dia pasti ngelakuin hal-hal yang baik, ngelakuin hal-hal yang ya yang terbaik lah pokoknya. Itu karena dia udah tahu kapan dia bakal mati gitu. Nah makanya kita pun tapi bisa dibilang harus juga. Kayak ya kalau misalnya kita bisa berbuat baik hari ini, dan yang kita bisa ngelakuin hal yang terbaik lah yang menurut kita baik, ya kita lakuin aja hari ini supaya kita nggak nyesel. Nah jadi aku mau cerita satu hal. 2 minggu lalu, pas banget 2 minggu, aku ada agak selek sama temen aku. Sebenarnya kalau direnung-renungin sih sepele banget ya. Kayak jadi aku udah capek banget nih, secara mental sama badan udah capek banget habis ngerjain skripsi seharian gitu kan. Nah habis itu temen-temen aku ngajakin, kita main yuk gitu. Ya udah kita main itu aku bela-belain tuh, padahal aku kondisinya capek sebenarnya, maunya pulang aja, tapi karena kita full tim, cuman kurang aku doang, aku nggak enak deh. Ya udah akhirnya aku dateng gitu walaupun capek kan. Nah pas udah dateng, singkat cerita kita lagi ngobrol, aku keseringan kalau misalnya dia orang lagi ngobrol, aku tuh kalau misalnya lagi ngomong dia orang nggak dengerin gitu. Nah pada saat itu didukung sama mood yang udah kacau, capek kan, karena capek terus lagi ngomong nggak didengerin, aku akhirnya agak-agak kesel lah. Cuman aku emang kalau kesel nggak yang kayak barbar gitu, marah-marah gitu, enggak, tapi aku diem gitu. Kenapa diem? Karena
aku takut gitu kalau misalnya lagi marah kita malah marahnya meluap-luap gitu. Aku takut aku ngelakuin kesalahan gitu, jadi aku mendingan diem aja. Nah pas udah pulang dari, singkat cerita, dari keadaan itu, aku masih marah sama mereka gitu selama 2 minggu. Marah karena marahnya tapi dalam diam ya, jadi aku kesel tapi sambil lagi introspeksi gitu. Itu 2 minggu gitu. Jadi aku bilang masa-masa itu kayak masa karantina buat aku. Nah dari situ hari pertama, hari kedua masih kesel, kayak dalam hati bilang kayaknya gue nggak butuh mereka deh, gue bisa hidup sendiri. Lagi pula gue nggak selama hidup nggak pernah nyusahin mereka kan, nggak pernah ngeribetin hidup mereka lah, pokoknya nggak pernah minjem uang ke mereka, nggak pernah nyusahin gitulah. Ya udah aku pikir aku nggak nyusahin mereka, ya udah gue kayaknya bisa deh hidup sendiri. Pernah kepikiran sampai kayak gitu. Nah terus hari ketiga, hari keempat, hari ketujuh, sambil mikir-mikir ternyata Tuhan ada ngomong gitu. Dia bilang kayak gini, Marta, inget loh, kata dia, inget loh, lagu-lagu yang kamu dengerin tuh apa, kata dia gitu. Ternyata pas aku pikir-pikir, lagu yang aku dengerin tuh tentang kesendirian semua. Jadi semua ketarik gitu, semua ketarik ke aku. Kayak nggak apa-apa gue hidup sendiri, nggak masalah, emang selama ini sendiri, apa-apa juga sendiri gitu kan. Ternyata aku melupakan kalau aku adalah makhluk sosial yang aku butuh orang lain gitu, butuh care, maksudnya butuh care dari mereka, perlu support dari mereka gitu kan. Terus Tuhan makin lama makin ngomong juga, kata dia, Marta ingat loh, walaupun mungkin kamu mikir teman-teman kamu itu datang ke kamu waktu ada perlunya doang, kayak kamu bukan prioritas lah bagi mereka. Waktu itu yang mengintimidasi aku kayak gitu. Berarti aku bukan termasuk list prioritas mereka, padahal mereka selalu jadi list prioritas aku gitu. Kalau dikasih pembuktian ya yang tadi aku juga udah bilang kan, kalau aku aja capek-capek ngerjain skripsi masih meluangkan waktu yang harusnya aku bisa milih buat tidur gitu, tapi aku lebih milih untuk bertemu mereka walaupun ya cuman hahaha doang. Bahkan kadang aku cuman dengerin doang gitu. Tapi aku berpikir waktu itu kayak gitu, kok gue nggak jadi prioritas ya buat mereka ya, padahal mereka selalu prioritas buat aku. Dari situ Tuhan bilang, manusia itu berubah Marta, dia bilang kayak gitu ke aku. Tapi kamu nggak boleh berubah. Sekalipun orang-orang nanti jahatin kamu bisa milih sebenarnya buat jahatin mereka balik. Tapi Tuhan nggak ngajarin gitu. Terus aku pikir-pikir lagi, ngerenung. Ternyata bener juga. Aku nggak mau menyesal karena kasih makan ego aku. Jadi aku bisa bilang itu ego ya, karena kan ketika aku cerita, aku maunya mereka denger yang bener-bener dengerin gitu. Nah itu menurut aku, pas aku pikir-pikir ulang, berarti aku lagi kasih makan ego aku. Kalau aku terus-terusan punya standar yang kayak gitu, kalau misalnya lagi cerita nih ke orang, maunya didengerin gitu terus. Nah itu nanti ego aku makin lama itu makin jadi kebiasaan dan jadi standar buat aku gitu. Nanti aku malah jadi orang yang sensi terus gitu kan. Dan itu juga berdampak, jadi aku jadi mikir, ya udah deh, gue nggak mau deh main sama dia lagi, gue bisa cari orang lain. Nah aku nggak mau menyesal dengan cara aku meninggalkan mereka dan cari yang lain, dan belum tentu yang lain itu lebih baik dari mereka gitu. Jadi kalau misalnya bisa mempertahankan hubungan pertemanan itu, kenapa kita harus cari yang lain? Cari yang lain mungkin perlu, tapi buat cari temen yang bener-bener kenal kita, yang kita udah bangun pengenalan itu dari nol sampai sekarang, itu tuh susah buat memulai itu semua. Dan kayaknya gak gampang deh orang bisa mulai satu hubungan yang baru dari awal gitu kan. Cenderung susah banget buat percaya gitu gak sih? Kayak aku juga ngerasa semakin gede tuh kayaknya temen bisa dihitung pakai jari gitu. Nah dari situ aku mikir. Nah kemarin pas banget hari Sabtu kemarin, aku habis ngerjain skripsi juga.
habis itu mereka ngajak main gitu, ya udah aku iyain aja deh. Suasana hati juga udah membaik, kayak karena Tuhan udah ngingetin juga, Marta kamu nggak boleh kayak gitu loh, inget kamu tuh harus mengasihi tanpa syarat, kata Tuhan kayak gitu. Walaupun kadang-kadang emang susah waktu dilakuin, karena aku pun ngerasain di karantina 2 minggu itu, kayak aku bergulat sama diri aku sendiri dengan ego juga, kayak harus main gak sih sama mereka kayaknya nggak pernah, maksudnya waktu lagi keadaan emosi kayaknya mereka nggak pernah deh nguntungin gua gitu, kepikirannya kayak gitu. Tapi ternyata itu cuman kalau kita nggak responi dengan baik, ya itu bisa jadi toksik juga buat kita. Jadi kita kemakan hasutan iblis gitu loh, buat ya udah, emang misalnya iblis bilang emang lu bisa kok hidup sendiri, nggak usah sama teman-teman mah jahat gini. Padahal justru sama-sama, kalau waktu kita sama-sama kita jadi kuat dan kita belajar sesuatu gitu. Nah habis itu singkat cerita kan kita ketemu tuh Sabtu kemarin. Nah aku emang orangnya nggak suka nutupin segala sesuatu gitu kan. Akhirnya aku bilang sama mereka, lu tahu gak 2 minggu kemarin tuh pas banget loh, ini 2 minggu gue kesel sama kalian gitu. Nah yang aku kaget, ternyata teman-teman aku tuh gitu. Teman-teman aku, iya gue tahu kok kalau lu lagi aneh gitu. Nah kita lagi ngomongin kayak gitu, iya gue tahu lu aneh, kita ngomongin gini gitu, kayak gitu kan. Dan aku juga bilang ke mereka, untungnya kalian waktu kalian tahu aku lagi aneh, kalian justru nggak nyecer kayak, tak lu kenapa, gue ada salah ya sama lu ya gitu. Justru mereka nggak nyecer kayak gitu. Aku bersyukurnya sih mereka karena udah ngerti kali ya, dan nggak tahu juga, emang mereka nggak tanya-tanya. Justru mungkin ada terlintas di dalam pikiran aku kayak, kok mereka nggak nanya-nanya sih, tapi itu dikit banget. Lagi pula kalau mereka tanya aku juga pasti nggak mau, justru malah tambah jadi nggak enak lah pokoknya. Nah mereka nggak tanya-tanya sampai pas hari Sabtu yang udah kedua minggu itu. Terus aku bilang ke mereka, untung kalian nggak nyecer, jadi aku kayak punya waktu untuk healing, ada waktu healingnya di 2 minggu itu. Dan Tuhan emang ngomong juga ke aku kan. Aku ngomong ke mereka bilang, iya kita orang sampai bingung, kata dia. Kita salah apa sih? Ada salah, siapa yang salah sih? Nggak tahu, dia yang salah gitu kan. Nah habis itu singkat cerita aku bilang ke mereka kayak gini, berarti ada hikmahnya juga ya yang bisa diambil, aku bilang kayak gitu. Dalam waktu 2 minggu yang aku lagi kesel itu, aku emang menarik diri sebenarnya dari mereka untuk ya pemulihan diri dulu lah, supaya nggak merambat ke hal yang lebih jauh juga kan. Jadi ya kalau misalnya aku kesel, aku diam dulu, mikir dulu ada salah nggak ya, apa salah nggak sih ngelakuin ini. Pasti pikir-pikir udah tenang dan udah emang oh iya udah ngeh juga, ya udah deh baru kita omongin. Nah mereka, yang aku bilang ke mereka kayak gini, ternyata ada hikmahnya ya, kalau ternyata dari waktu 2 minggu kemarin gue lagi kesel sama lu orang, justru lu orang malah jadi introspeksi diri, siapa yang salah ya, gue ada salah apa ya, ini. Dan mereka juga ada bilang, iya sih bener sih, tapi aku nggak nyangka sih kalau misalnya bakal temenan sama kalian gitu. Ada yang teman-teman aku yang ngomong kayak gitu. Terus aku bisa bilang kalau relationship pertemanan aku sama teman-teman aku tergolong sehat karena kita nggak pernah nutupin sesuatu gitu. Terus kalau misalnya emang harus ada yang kita support gitu. Karena aku juga bukan tipe orang yang suka cari-cari masalah gitu. Nah disitu aku mikir, aku nggak mau nyesel gitu, kayak meninggalkan teman-teman yang sebenarnya kalau secara manusia aku waktu lagi marah itu kayaknya mereka nggak ada baik-baiknya gitu, tapi ternyata aku butuh mereka. Nah dari situ emang kalau waktu kita lagi ngerasain sesuatu yang gak enak gitu, lebih baik, ini sih tips dari aku ya, dan ini emang udah aku lakuin juga,
setiap aku lagi moodnya lagi nggak enak, aku memilih buat diam, menarik diri dulu. Tapi menarik diri yang sopan ya, nggak kayak lagi bad mood banget nih, terus habis itu bilang, gue pulang dulu ya, mood gue lagi nggak enak gitu. Aku nggak kayak gitu, jadi aku kayak biasa aja tapi lebih santai. Terus kayak pokoknya kayak nggak kejadian apa-apa lah gitu. Baru merenung, habis merenung kira-kira apa ya, kira-kira gue juga salah nggak ya kalau ngelakuin hal ini. Kalau misalnya ngelakuin hal ini kira-kira apa yang bakal jadi dampaknya gitu. Nah aku kayak gitu orangnya, jadi itu cukup work sih menurut aku, karena aku lihat pertemanan selama aku proses pertumbuhan ini ya, dari kecil sampai sekarang, temen aku sebenarnya itu aja gitu. Dan aku lihat progresnya juga, biasanya orang yang main nih udah deket sama satu orang, misalnya si A main sama si B, udah deket banget nih, tahu-tahu misalnya gara-gara selek tapi nggak mau jujur satu sama lain, akhirnya pisah. Terus yang si B ketemu si C, si A misalnya ketemu si D, tapi nggak bakal pernah cocok, dan pada akhirnya mereka nggak pernah percaya sama pertemanan sejati lah, relationship yang bener lah, yang ada kepercayaan. Itu susah sekarang. Jadi kebanyakan orang sekarang tuh kayak apalagi lagi covid kayak gini ya, kita nggak pernah, maksudnya kita jarang banget ketemu teman-teman, dan kita akhirnya ya sendiri, feel lonely gitu. Dan itu feeling lonely itu juga nggak bagus sih, karena aku pun ngerasain sendiri. Kita tuh kayak cari-cari kesalahan orang terus gitu, karena nggak pernah diselesain solusinya. Nah jadi balik lagi ke cerita yang tadi aku bilang, dari karantina kesel aku sama temen aku 2 minggu, dari film didukung sama film Sisyphus The Myth itu juga bagus sih. Jadi mungkin aku bisa bilang kalau Tuhan mungkin menggerakkan aku buat nonton drama itu karena ada pesan-pesan yang Tuhan mau sampein buat aku, yang buat aku tangkep ya. Kayak yang aku dapat kan, aku nggak mau nyesel. Pertama, aku hidup nggak mau ada penyesalan. Ya mungkin penyesalan tetap ada, tapi bisa diminimalisir gitu. Kalau kita bisa ngelakuin hal-hal yang baik, kita bisa sayangi orang tua kita secara baik hari ini, kenapa kita harus tunggu kita sukses? Sedangkan kesuksesan itu kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Kita pun nggak pernah, kalau misalnya kita bisa mempersiapkan diri nih, misalnya untuk yang belum punya pasangan, kalau kita bisa mempersiapkan diri dengan standar-standar yang udah Tuhan kasih dan emang yang ada, yang Tuhan taruh di hati kita, kalau kita bisa lakuin sekarang, kenapa harus tunggu nanti waktu kita ketemu pasangan yang udah datang dari Tuhan? Begitu juga sama umur, kita juga nggak tahu. Kenapa kalau kita bisa ngelakuin hal-hal baik di umur sekarang, kenapa kita harus tunggu di umur 25, 30? Kita kayaknya nggak perlu nunda-nunda buat bikin kebaikan deh, karena Tuhan pun suruh kita berbuat baik kepada semua orang kan, terlebih sama saudara-saudara kita yang seiman. Jadi jangan pernah nunda-nunda untuk berbuat yang seharusnya lah. Kalau di seminar NLP tuh waktu itu ada coachnya namanya Korobi, dia bilang if you know what you do, ya do that gitu. Jangan pernah kayak, kalau misalnya kamu tahu apa yang harus kamu lakuin tapi kamu memilih untuk nggak melakukan, nanti takutnya nanti nyesel gitu. Karena kita kan, ya kita nggak tahu umur kita sampai kapan, kita nggak tahu kapan kita sukses. Kenapa kita harus memberi, kenapa kalau kita bisa memberi sekarang, kenapa kita harus tunggu waktu sukses gitu? Ya mungkin waktu kita udah sukses, kita bisa memberi lebih banyak, tapi kan semua dimulai dari hal-hal kecil. Nah sedangkan yang pasti itu ya cuma satu, kematian itu pasti, tapi kita juga nggak tahu kapan. Jadi sebelum kita nyesel, ya mending kita lakuin dulu yang terbaik sekarang gitu. Jangan pernah nunda-nunda kebaikan, jangan pernah mempersulit orang. Kalau ada orang minta tolong ke kita, sekalipun dia udah jahat, ya kita tolongin aja, walaupun emang belum ikhlas banget sih, tapi seenggaknya kita nggak mempersulit mereka kan. Ya
kita cuma berharap waktu kita bantuin orang, suatu saat nanti bakal ada orang yang tolongin kita juga kan. Ya walaupun emang juga jangan berharap sama manusia sih. Kalau kata Ko Afuk yang dicek toko sebelah, kalau kita berharap banyak, ya kita juga harus kecewa banyak. Jadi kita percaya banyaknya sama Tuhan aja, biar karena Tuhan gak pernah kecewain kita kan. Nah dari situ inti dari sharing ini ya, kita waktu selama kita hidup meminimalisir lah penyesalan yang akan terjadi. Kalau kita bisa sayangi orang tua kita, adik-adik kita, koko cici kita, teman-teman kita, ya kasihi aja dia dari sekarang, lakuin yang terbaik. Karena ya hidup nggak ada yang tahu. Jadi kita minimalisir lah ke penyesalan itu, supaya kita ya bisa bertumbuh juga gitu. Nah terus yang kedua, selalu berbuat yang terbaik. Kayak yang di Kolose 3 ayat 23 itu, lakukanlah segala yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita ngelakuin segala sesuatu ya buat Tuhan, bukan buat manusia, apalagi buat approval manusia. Ya manusia bisa kecewain kita, tapi Tuhan gak pernah kecewain kita. Sekalipun keadaannya terlihat kayak mengecewakan, tapi kalau kita renungin balik, pasti Tuhan mau kasih kita pelajaran yang bisa bikin kita juga makin bertumbuh. Nah habis itu yang ketiga, kalau misalnya kita ada salah, jangan malu buat ngakuin itu. Bahkan kalau misalnya kita harus jujur, ya kita jujur aja walaupun emang gak ngenakin perasaan orang ya. Tapi kejujuran itu lebih baik daripada kebohongan yang senengin orang tapi pada akhirnya dia bakal kecewa juga. Jadi ya itu aja sih. Yang penting kita selama hidup yang terbaik, jaga kesehatan, terus juga jangan takut buat divaksin. Karena kalau misalnya kita divaksin, terus kita sehat, ekonomi juga bakal bangkit, kita bisa ketemu orang-orang yang kita kasihi tanpa worry lagi. Terus kita bisa sekolah seperti biasa, kita bisa jalan-jalan juga, nggak cuma di rumah doang kan. Nah terus jangan lupa juga saat teduh sama Tuhan. Jangan jadiin alasan corona ini karena semuanya online kita jadi nggak bertumbuh. Jangan jadiin itu alasan, karena aku pun walaupun emang baca Alkitab dan saat teduhnya nggak dalam keadaan yang sopan ya, maksudnya kalau menurut aku ya, kayak aku baca Alkitab sambil tiduran, kayak baru bangun tidur tapi baca Alkitabnya tiduran gitu. Emang sebenarnya dalam sikapnya kurang sopan ya. Tapi karena aku tetap melakukan saat teduh itu, Tuhan terus kasih aku ini sih pelajaran-pelajaran tertentu setiap hari yang bikin aku tuh kayak, oh iya, aku bersyukur ya sampai saat ini aku sehat. Ini juga benar-benar kasih karunia Tuhan banget. Aku dari awal ada desas-desus COVID sampai hari ini aku benar-benar bersyukur banget sama Tuhan kalau aku tuh masih dalam proteksi Tuhan. Aku benar-benar udah tes rutin 2 minggu sekali dan hasilnya negatif. Dan semua orang rumahku pun kayak gitu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan pernah kita jauh dari Tuhan, karena Tuhan itu yang jagain kita 24 jam. Bahkan orang tua kita security pun 24 jam kita nggak tahu di jam 12 dia tidur atau apa. Tapi Tuhan yang jagain kita setiap hari. Jadi jangan pernah jadiin kesibukan kamu tuh buat nggak datang ke Tuhan. Jangan jadiin itu alasan, karena Tuhan aja mungkin punya 1000 alasan buat nggak nebus kita di kayu salib. Tapi dia lebih milih buat jadi juru selamat buat kita dengan cara menderita buat kita. Jadi ya kita teladani Tuhan lah. Tuhan itu udah all in one banget sih buat jadi teladan. Jadi
jangan pernah teladanin orang lain selain Tuhan. Ya mungkin boleh sih yang lain, tapi Tuhan harus nomor satu. Ya itu aja sih teman-teman. Kita doa dulu ya, waktu sebelum kita akhiri sharing ini kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sharing yang singkat ini. Biarlah Tuhan lewat sharing ini Tuhan, teman-teman NextG di rumah mendapatkan sesuatu. Biar Tuhan berbicara Tuhan lewat sharing ini. Biarlah Tuhan kami Tuhan terus Tuhan dibangun Tuhan dalam iman kami, supaya iman kami semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Sehingga Tuhan sekalipun Tuhan bumi ini bergoncang, tapi kami gak pernah tergoncang Tuhan iman kami, karena kami tahu bahwa Tuhan berserta dengan kami. Bahkan dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada buat kami. Biarlah Tuhan yang terus bertahta atas hidup kami, bimbing kami terus Tuhan. Biarlah Tuhan yang beri hikmat supaya kami terus bertumbuh. Jika teman-teman NextG di rumah Tuhan ada yang merasakan kesendirian Tuhan, feeling lonely, biarlah Tuhan Kau yang beri mereka hikmat Tuhan, bahwa Engkau selalu berserta dengan mereka. Apapun musim hidup mereka Tuhan, Engkau selalu ada di sana Tuhan. Sekalipun kami gak pernah melihat Engkau di sana, tapi Engkau selalu ada di sana buat menemani kami Tuhan. Biar Tuhan ajar kami di masa-masa COVID ini Tuhan, di masa-masa Tuhan kami di rumah, kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berbicara supaya kami, anak-anak-Mu makin bertumbuh Tuhan. Dan kami Tuhan, ketika COVID nanti Tuhan udah selesai Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan masih on fire Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi berkat bagi teman-teman kami, menguatkan teman-teman kami Tuhan, dan menjangkau Tuhan jiwa-jiwa di luar sana dengan cara hidup kami yang meneladani cara hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang terus bertahta atas hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat menjalankan hidup kami dengan baik. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan, berikan semua Tuhan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan bagi teman-teman NextG di rumah dan seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. See you 2 minggu lagi teman-teman NextG. God bless you.